Semangat pagi adik-adik pelajar. Kali ini kita akan membahas soal dinamika rotasi. Baik, terdapat dua buah soal yang sekilas kita melihatnya mirip. Namun di dalam pembahasan kita harus menganalisis gerak pada setiap benda. Maka sebelumnya adik-adik perlu kita ingat kembali bahwa pada dinamika rotasi, ketika nanti kita membahas tentang gerak translasi, ya, ketika kita membahas gerak translasi atau gerak lurus, maka yang berlaku nanti sigma F sama dengan M kali A. Sedangkan ketika nanti dia berotasi, maka akan berlaku sigma tau sama dengan I kali alfa, yang mana tau atau momen gaya sebelumnya adalah F dikali dengan R. Baik adik-adik, kita langsung saja ke soal ya. Ini tadi M kali A. Soal yang pertama. Seutas tali dililitkan pada tepi cakram, di mana diketahui jari-jari cakram 0,5 sedangkan momen inersia 4 kg meter kuadrat. Kemudian ujungnya yang bebas nih diberi gaya 50 Newton. Maka tentukanlah percepatan sudut. Percepatan sudut berarti alfa. Baik adik-adik pelajar, logikanya ketika gaya 50 Newton kita tarik, maka roda atau cakram pasti berputar pada porosnya kira-kira seperti ini, mengikuti tarikan dari tali. Lalu jika kita tarik garis dari poros ke sisi ini, maka itu setara dengan jari-jari cakram. Sekali lagi, ketika tali kita tarik, maka cakram hanya berotasi. Maka gerak dari cakram kita adalah gerak rotasi. Dengan demikian berlaku persamaan rotasi, yaitu bahwa momen gaya I kali alfa. Di sisi lain momen gaya bisa kita buatkan F kali R sama dengan I kali alfa. Maka gaya yang menyebabkan rotasi 50 Newton, jari-jari cakram ada di soal 0,5 sama dengan momen inersia ada di soal 4 alfa. Dengan demikian percepatan sudut adalah 50 kali 0,5 25 per 4, atau jika kita hitung dalam desimal sekitar 6,25 radian per sekon kuadrat. Bisa adik-adik? Jadi sekali lagi, jika tali ditarik seperti gambar, efeknya cakram berotasi, hanya rotasi. Nah, bagaimana dengan soal nomor 2? Mari kita analisis. Seutas tali dililitkan pada tepi cakram. Masih sama jari-jari cakram 0,5 meter. Momen inersia cakram 4. Kemudian ujungnya yang bebas diberi beban 50 Newton. Jadi di sini bedanya adik-adik. Jika gambar pertama ditarik 50 Newton, gambar kedua diberi beban. Berarti dalam hal ini beban bisa saja kita katakan memiliki massa 5 kg. Lanjut. Ketika beban 50 Newton dilepas, tentukan percepatan sudut cakram. Baik adik-adik, kasus yang sama alfa berapa? Nah, mari kita analisis sistem benda kita. Maka ketika beban dilepas, logikanya beban akan turun. Ya, turun beban. Maka yang menyebabkan beban turun adalah gaya gravitasi, ya.
gaya berat. Dalam hal ini gaya berat sama dengan 50 Newton. Lalu adik-adik, ketika beban turun, maka tali akan tertarik oleh beban. Lalu tali dalam hal ini akan memutar cakram. Jadi ada hubungan antara gerak beban dengan gerak cakram. Maka sekali lagi, beban dia akan turun menyebabkan tali tertarik oleh beban, lalu tali akan memutar cakram. Maka jika kita lengkapi ini setara dengan jari-jari, maka dari beban tegangan tali kita gambarkan meninggalkan beban, lalu dari cakram tegangan tali ke bawah. Baik adik-adik, maka kita pilah kedua benda. Yang pertama untuk beban, lalu kasus yang kedua nanti untuk cakram itu sendiri. Baik, kita mulai. Untuk beban, maka dia akan mengalami gerak translasi, ya. Karena beban kita tadi turun, berarti bergerak lurus. Berarti untuk gerak translasi berlaku sigma F sama dengan M kali A. Yang menyebabkan beban kita turun adalah gaya berat. W kurang tali, ya. Jadi bebannya ke bawah kurang tali sama dengan M kali A. W 50 Newton kurang tali, beban 5 kg kalikan dengan A. Maka adik-adik, satu persamaan lain yang menghubungkan antara gerak translasi dan rotasi, nanti adik-adik bisa gunakan bahwa alfa itu adalah A per R atau A sama dengan alfa kali R. Jadi di soal kita kali ini ditanya adalah alfa. Maka kita mengganti nilai A. Dengan demikian 50 kurang T sama dengan 5 kali. A kita ganti menjadi alfa kali R. R di sini jari-jari, atau 50 kurang T sama dengan 5 kali alfa kali jari-jari 0,5. Maka 50 kurang T sama dengan 2,5 alfa, 5 kali 0,5. Dengan kata lain 50 kurang 2,5 alfa sama dengan, kita pindahkan T. Adik-adik, inilah persamaan satu yang kita dapat dari gerak beban. Berikutnya, mari kita bahas cakram. Untuk cakram sendiri, seperti pembahasan kita, ketika beban turun, maka cakram berotasi, ya. Jadi cakram mengalami gerak rotasi. Untuk cakram berlakulah persamaan rotasi. Berarti pada cakram berlaku momen sama dengan I kali alfa. Di sisi lain momen adalah F kali R sama dengan I kali alfa. Adik-adik harus jeli dalam hal gaya. Pada soal kita ini, gaya yang menyebabkan cakram berotasi adalah tali. Ya, maka F yang kita maksud itu adalah tali, ya. Gaya yang tegak lurus terhadap jari-jari adalah tali. Maka saya ganti tali dikali R sama dengan I kali alfa. Kita lanjut, tali dikali R 0,5 sama dengan inersia 4 kali alfa. Maka tali sama dengan 4 dibagi 0,5, 8 alfa persamaan kedua. Maka langkah berikut adik-adik, persamaan 1
kita substitusi ke persamaan 2. T sama dengan kita ganti bahwa T sama dengan 50 kurang 2,5 alfa sama dengan 8 alfa. Bisa adik-adik, tali kita ambil dari persamaan 1. Maka jika kita pindah 50 sama dengan 2,5 pindah ke kanan, 8 alfa tambah 2,5 alfa, maka 50 sama dengan 10,5 alfa. Alfa sama dengan 50 per 10,5. Maka alfa yang kita peroleh adalah sekitar 4,76 radian per sekon kuadrat. Baik adik-adik sekalian, jika kita lihat perbedaan hasil itu besarnya memang berbeda, walaupun sekilas gaya yang menarik mereka tampaknya sama. Karena setelah kita analisis ada perbedaan gerak pada sistem benda soal nomor 1 dan soal nomor 2. Pada soal nomor 1, gaya 50 secara keseluruhan menyebabkan benda berotasi. Pada soal nomor 2, gaya 50 tidak seluruhnya menyebabkan benda berotasi. Karena masih ada di sana tegangan tali dan ada juga gerak translasi. Baik adik-adik, demikian pembahasan kita. Semoga adik-adik semakin paham, semakin terbantu. Tetap semangat. Terima kasih.